Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi khauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita mengkaji surah Al-Furqan ayat 63 yang akan kita kaitkan dengan sedang maraknya kasus bully atau perundungan khususnya di sekolah. Kalau kita mau belajar dari surah Al-Furqan ayat 63 tadi, yang Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih apabila mereka berjalan di atas bumi haunan, mereka bersikap lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil menyapa kepada mereka qalu salama, mereka katakan salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, untuk menghindari kasus bully yang menimpa pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada generasi bangsa Indonesia, maka kalau kita mengambil pelajaran dari surah Al-Furqan ayat 63 ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan tindakan, yang kedua terkait sikap. Pertama, tindakan berarti tindakan kita, tindakan anak-anak kita ketika mereka berada dimanapun, terutama di lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya. Dan terkait sikap adalah sikap anak-anak kita ketika berada di lingkungan dengan apa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh orang lain kepada dirinya. Ini yang perlu kita tekankan. Allah menggambarkan bahwa seorang pelajar mestinya dia mempunyai kekuatan iman yang harusnya posisikan dirinya terkait senantiasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Maha Pengasih, bahwa Allah Maha Penyayang, maka ketika dia berada atau dia bersikap pada orang lain, maka tunjukkanlah sikap kasih sayang kepada siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait untuk menghindari bully, maka yang pertama kita lakukan, janganlah sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kita membuat orang lain tidak nyaman dengan adanya kita. Maka inilah yang disebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah apabila mereka berjalan di atas bumi, mereka bersikap lemah lembut. Ini adalah tindakan. Jadi tindakan seorang pelajar haruslah kita dorong, haruslah kita kuatkan, bahwa dimanapun dia berada punya sikap yang tidak akan menyakiti orang lain. Punya tindakan yang tidak akan menghina, yang tidak akan mencemooh, tindakan yang tidak akan membuat orang lain merasa terusik, merasa tertekan, apalagi mentalnya rusak. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, tindakan-tindakan yang seperti ini juga yang harus dilakukan adalah oleh para penguasa, oleh para aparat. Janganlah mereka membuat kebijakan atau membiarkan perilaku-perilaku yang ada di sosial media itu yang akan merusak lingkungan generasi anak-anak kita ke depan. Contohnya adalah film-film kekerasan yang itu akan menjadi contoh, menjadi tontonan dan teladan bagi mereka. Maka ini perlu ada tindakan dari penguasa. Yang kedua juga jangan sampai ada aparat yang bertindak sewenang-wenang, yang apalagi itu disaksikan oleh anaknya, kesewenangan itu menimpa pada keluarganya. Dan ini juga berdampak secara psikologis yang akan berbuat tidak baik bagi mental anak yang akan depan. Jadi tindakan yang pertama adalah tindakan perilaku kita, tindakan anak kita yang harus kita tanamkan, kita dorong
agar mereka tidak menyakiti, agar mereka tidak membuat orang lain mentalnya rusak, atau mereka merasa terhina. Jadi tindakan yang pertama, kita tidak boleh menghina, bersikap sombong, mencemooh, atau memamerkan bahwa orang lain lebih rendah, lebih miskin, lebih hina, lebih bodoh dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penguatan jangan sampai anak kita dibully adalah sikap. Sikap inilah yang disebut tadi digambarkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, maka mereka dengan menggunakan kata salam. Dan ini adalah sikap. Jadi orang lain yang berbuat negatif, maka anak kita, peserta didik kita itu tidak melakukan respon atau reaksi yang negatif, sehingga dia dengan sikap yang biasa. Ini seperti gambaran oleh yang cerita oleh Ibu Mary tentang gajah dan babi. Ketika gajah mandi di sungai, kemudian sudah badannya bersih, lalu dia naik ke atas, pada saat melewati jembatan ternyata berpapasan dengan babi yang sangat kotor. Nah, gajah ini kemudian menyingkir, tidak berjalan, dia berhenti di pinggir jalan, membiarkan babi kotor ini lewat. Ketika babi ini kumpul dengan kawan-kawannya, dengan sombongnya dia mengatakan, coba lihat, gajah takutan dengan saya, maka dia membiarkan saya lewat. Nah, perkataan ini, itu kan tentu didengar oleh gajah dan teman-temannya. Kemudian temannya bertanya pada gajah, kenapa kamu membiarkan babi lewat? Kamu takutkah dengan babi itu? Apa yang bilang gajah? Gajah menjawab, tidak. Kalau saya mau, saya akan menginjak babi itu. Dan babi pasti akan kalah. Tetapi saya tahu bahwa saya bersih. Babi itu sangat kotor. Kalau saya injak pun berarti kaki saya akan kotor. Nah, inilah yang berarti yang harus menjadi bahwa sikap kita kepada orang lain janganlah bersikap negatif. Janganlah kita mudah dengan provokasi, dengan opini, dengan komen apapun yang ada di sekitar anak-anak kita. Dengan sikap seperti itulah, insya Allah anak kita kuat untuk bertahan dari kasus-kasus bully yang ada di sekitar mereka. Jadi sekali lagi, untuk menguatkan tidak ada kasus bully pada anak-anak peserta didik kita, dua hal yang dilakukan berdasarkan Al-Quran, firman Allah surah Al-Furqan ayat 63 adalah yang pertama, tindakan kita adalah tindakan yang tidak menyakiti orang. Yang kedua, sikap kita adalah sikap yang sudah mudah terprovokasi, merespon dengan negatif apapun yang diucapkan atau sikap orang lain kepada anak didik kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.